Hukum pertama yang biasa saya mau ceritakan mengenai hutang adalah kita punya uangnya dulu, baru boleh ngutang. Nah, orang pada umumnya adalah karena dia tidak mampu membeli secara tunai, ya artinya tidak punya uangnya, dia berhutang. Ini kan dua kondisi yang jauh berbeda nih. Kata-katanya kelihatannya menjadi satu tagline yang menarik ya, bahwa bagaimana caranya mengelola hutang dengan benar dan bijak. Sedangkan untuk bisa mencapai sebuah kebijaksanaan, itu diperlukan proses perjalanan tuh. Gak mungkin kita baru usia 5 tahun gitu, tiba-tiba bisa menentukan pilihan dengan bijak. Itu sesuatu yang agak tidak masuk akal lah boleh dibilang. Ada nggak anak umur 5 tahun dan berakhir jawaban-jawabannya bijak? Ada sih, tapi ya 1 dari 10 juta, 1 dari 100 juta. Masa kita mau menjadi orang yang 1 dari 100 juta itu hebat banget kan gitu. Nah, hukum pertama yang biasa saya mau ceritakan mengenai hutang adalah kita punya uangnya dulu, baru boleh ngutang. Nah, orang pada umumnya adalah karena dia tidak mampu membeli secara tunai, ya artinya tidak punya uangnya, dia berhutang. Ini kan dua kondisi yang jauh berbeda nih. Ini adalah satu pesan yang perlu kita jadikan bagaimana untuk masuk ke dalam tahapan bijak. Apakah saat ini kita berhutang karena kita tidak punya uangnya, atau kita punya uangnya tapi kita memilih berhutang? Kalau kita dalam fase yang kedua, itu berarti fase yang sudah lebih baik. Karena kendali ada di tangan kita. Nah, ada beberapa kata-kata yang menarik kenapa akhirnya orang berhutang. Satu, misalnya seperti properti. Ini properti ini adalah barang yang kemungkinan besar orang beli akan dengan hutang. Semakin hari semakin tidak terjangkau, kata orang. Dan itu adalah nature-nya. Kalau di Singapura, kita ngutang itu 99 tahun. Artinya boleh dibilang absolutely sampai kita mati, kecuali ada yang di atas 100 tahun, itu masih ngutang. Nature-nya seperti itu. Lalu di Hong Kong jangan ditanya, Hong Kong ini juga kota yang mahal sekali gitu ya. Jadi kemungkinan orang akan selesai dengan cara berhutang gitu ya. Nah, Indonesia sudah mulai tren tidak umum orang nyicil KPR 5 tahun. Tapi 10, 15, 20 dan 25 sekarang sudah ada 20 tahun gitu ya. Saya tahunya 25 kayaknya juga sudah mulai ada. 25 tahun tuh seperempat umur kita. Bayangkan kalau anak kita baru umur 1, properti itu baru lunas umur 26 tahun. 26 tahun itu dia sudah berkeluarga loh. Karena di Indonesia biasanya due date-nya tuh, deadline-nya umur 25 sudah resah kalau nggak nikah. Padahal mau baik-baik aja sebenarnya, orang nggak nikah umur 25 baik-baik aja. Tapi ada anggapan. Properti orang beli secara hutang. Ya. Saya mau tanya nih, kalau beli properti apakah tahu bagaimana caranya kita dinilai layak untuk membeli properti oleh bank? Ada yang pernah tahu nggak? Nah, banyak orang punya keinginan membeli properti, tapi tidak punya kemampuan membayar. Cuma bisa dengan semangat, saya kerja setiap hari, berarti saya berpendapatan, berarti saya bisa mengajukan ke bank. Makanya kenapa banyak orang dalam keadaan turbulensi keuangan, kayak tahun 2020 ke 2023, banyak yang geletak. Karena nature dasarnya dari ngutang di depan, sudah dua hukum dilanggar. Hukum pertama, nggak punya duitnya, tapi ngutang. Hukum kedua yang dia langgar adalah, udah tahu nggak mampu, diterobos. Pakai ilmunya apa? Pakai ilmu masa depan. Kita dilihat utangnya sama orang yang ngasih analis sama bank itu, sama si pinjol. Dilihat kita ke belakang. Penghasilan kamu, slip gaji kamu, emang ada tuh analis bilang, tolong kasih slip gaji kamu yang masa depan. Waduh, berat bener. Nggak ada orang yang mau kayak gitu. Tolong kamu keluarkan slip gaji masa depan kamu. Loh, slip gaji masa depan kita nggak tahu, kita nggak punya Doraemon.
Nah, Doraemon kan itu kan ada mesin waktu, bisa mundur, bisa maju, ya kan? Tidak, kita mempertaruhkan masa depan kita dengan menggunakan data yang bohong di saat ini dan membohongi masa lalu kita. Dan kita jalanin dengan keinginan masa depan baik-baik aja, bahkan tambah baik. Loh, kok bisa tambah baik? Ya kan tadi bilang gini, "Nggak apa-apa lah, Pak, nanti juga kan gajinya naik, semangat kerja, biar dapat jabatan lebih tinggi," ya kan? Selalu terjadi? Enggak loh, selalu terjadi, ayo jawab jujur dulu gitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai hutang, treatment-nya agak beda dengan investasi. Hukum ketiga yang menarik, banyak orang pintar berhutang, tapi tidak pernah punya pengalaman berinvestasi. Jadi kita sebenarnya baik, benar, bijak, ya kan? Itu banyak hukum yang kita langgar dalam berhutang. Jadi jangan heran kalau masyarakat kita banyak masalah dalam berhutang, gitu loh. Tapi kenapa hutang lebih tinggi dibandingkan investasi? Lebih banyak orang yang ngutang apa investasi? Yang ngutang jawabannya. Ayo, betul nggak? Itu sebenarnya dalam bahasa Inggris adalah debt, atau kita bisa katakan adalah kewajiban. Makanya hutang adalah kewajiban. Saya kurang setuju ketika kita ada ini bukan karena sebagai dirut pinjol legal ngomong begini loh. Ini tolong dipisahkan ya. Kalau lagi ngobrol sebagai edukator begini, dudukan saya sebagai seorang edukator yang menginginkan orang yang mendengarkan itu dengan full secara idealisme dalam berbicara kaidahnya. Kita berbicara mengenai kenapa disebut debt, kenapa disebut dengan kewajiban. Dalam bahasa Inggrisnya juga bisa obligation, seperti itu. Jadi, kalau kita itu ngomong awalnya hutang, maka dengan cara apapun harus balik. Karena kewajiban. Makanya kalau ada orang yang punya anak, kewajiban seorang orang tua adalah membesarkan anaknya, mendidik anaknya, dan membuat anaknya juga berhasil. Makanya nggak ada habis pikir kalau ada orang tua yang nelantarin anaknya, itu nggak habis pikir tuh. Nggak sampai. Kenapa? Karena bagi saya itu debt. Bagi saya itu kewajiban. Dalam hukum agama semua juga saya tahunya begitu gitu ya. Correct me if I'm wrong tentunya. Sama, kalau kita ngutang, maka kita harus kembaliin. Mau kita itu ngutang sama rentenir, mau kita ngutang sama Lintah Darat, mau kita ngutang sama bank pasar, kita mau ngutang sama koperasi, mau ngutang sama saudara, ngutang sama teman, ngutang sama istri, sama orang tua, sama pinjol legal, sama pinjol ilegal, nggak ada urusan. Tetap bayar. Karena hutang adalah kewajiban. Jangan jadi digeser. Orang Indonesia ini rada kacau cara berpikirnya hari ini. Investasi mau legal, ilegal, bener nggak bener, kalau untung nggak mau tahu, yang penting oke dia bilang. Tapi begitu ada investasi yang rugi, mulai cari kambing hitam. Akhirnya muncul nih hukum baru. Kalau untung investasi dibagi hasil. Kalau rugi utang. Kacau, udah korslet gitu. Itu udah ilmu yang lebih kacau lagi daripada ini gitu. Nah, tapi jangan lupa ketika kita berhutang, pastikanlah kita itu memang bertanggung jawab. Dan tidak akan pernah ada hukumnya di Indonesia, ini sudah ada hukumnya. Tidak bisa bayar hutang maka akan masuk penjara. Nggak ada tuh ceritanya. Tapi tidak menghapuskan hutang. Itu tidak akan pernah bisa dihapuskan. Silahkan negosiasi. Bagaimana caranya agar hutang ini bisa sepakat dua belah pihak untuk akhirnya waive. Bayar dendanya, cicil diperpanjang, itu ceritanya seperti itu. Jadi kita jangan geser-geser nih. Kalau mau utang-utang, kalau nggak punya duit minta-minta gitu. Mau minta, mau invest, atau mau utang. Kita beda-bedaan gitu. Jangan dijadiin satu gitu ya. Nanti masalah. Kapan hutang diperbolehkan? Tadi jawabannya udah gampang. Hutang diperbolehkan kalau Anda sudah bisa ngitung. Yang gampangnya adalah, paling gampang, prinsip 101 yang susah orang terima adalah ngutang boleh kalau sudah punya uangnya. Loh, Ryan, ya jangan ngutang. Loh, ya bener. Kan jadi pilihan.
Enak dong, kalau jadi pilihan tuh enak gitu. Jadi betul, nature-nya betul, tidak salah. Ngutang boleh kalau punya uangnya. Kalau hari ini kita ada uangnya nggak masalah. Tapi kalau kita tidak punya uangnya, kita ngutang, biasanya menjadi insolvent dalam bahasa 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 keuangan tuh insolvent. Itu bahaya buat kita.